Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Putri Apriska dengan NIM 1913693 dengan mata kuliah Sistem Manajemen Basis Data. Di sini saya akan menjabarkan yaitu tentang kaitan antara DBMS dan TIP. Pertama yaitu pengertian. Pengertiannya adalah database geografi merupakan bagian penting dalam sistem geografis informasi atau GI secara operasional karena gaya pembuatan dan pemeliharaan dan karena dampak database geografis pada semua analisis pemodelan dan kegiatan pengambilan keputusan basis data dapat disimpan secara fisik dalam file ataupun dengan menggunakan program perangkat lunak khusus atau yang disebut dengan DBMS. Database merupakan sekumpulan data yang terintegrasi pada subjek tertentu. Yang kedua yaitu keunggulan basis data. Keunggulan basis data, pendekatan basis data untuk menyimpan data geografis menawarkan sejumlah keunggulan dibandingkan kumpulan data berbasis file tradisional. Keunggulannya yaitu antara lain, 1. Mengumpulkan semua data di satu lokasi untuk mengurangi redundansi. Yang kedua yaitu biaya pemeliharaan berkurang karena pengorganisasian yang lebih baik dan pengurangan duplikasi data. Yang ketiga, aplikasi menjadi data independen dapat menggunakan data yang sama dan berkembang secara terpisah dari waktu ke waktu. Yang keempat, pengetahuan pengguna dapat ditransfer lebih mudah. Yang kelima, terbagi data difasilitasi dan tampilan data perusahaan dapat diberikan kepada semua manajer dan pengguna. Yang keenam, keamanan dan standar untuk data dan asas data dapat ditetapkan. Yang ketujuh, DBMS lebih mampu mengelola sejumlah besar pengguna bersamaan yang bekerja dengan jumlah besar data. Selanjutnya, saya masuk pada kelemahan database. Kelemahan database yaitu antara lain 1. Biaya untuk memperoleh dan memelihara perangkat lunak DBMS bisa sangat tinggi. Yang kedua, DBMS menambah kompleksitas masalah pengelolaan data dalam proyek-proyek kecil. Yang ketiga, kinerja penggunaan tunggal lebih baik untuk file terutama untuk tipe dan suatu data yang lebih kompleks. Selanjutnya yaitu sistem manajemen basis data. Sistem manajemen basis data atau yang lebih dikenal DBMS merupakan perangkat lunak yang dirancang untuk mengatur penyimpanan dan akses data yang efisien dan efektif. Untuk menjalankan fungsi ini, DBMS menyediakan sejumlah kapabilitas penting yaitu 1. Sebuah model data. 2. Kemampuan membuat data. Yang ketiga, indeks. 4. Sebuah bahasa permintaan. 5. Keamanan. 6. Pembaruan terkontrol. 7. Cadangan pemulihan. 8. Alat administrasi basis data. 9. Aplikasi. 10. Antarmuka pemrograman aplikasi atau API. Yang kelima, jenis database manajemen sistem atau DBMS. Jenis DBMS dapat diklasifikasikan menurut cara mereka mengatur, menyimpan, dan memanipulasi data. 3 jenis utama DBMS telah digunakan dalam sistem GI, Relational RDBMS, Objek atau ODBMS, dan Objek Relasional atau yang dikenal dengan ORDBMS. 7 kemampuan utama dari ORDBMS yaitu 1. Pengurai query, yaitu mesin yang digunakan untuk menginterpretasikan query. Yang kedua, pengoptimal query, yaitu perangkat lunak telah ditingkatkan sehingga mampu menangani query geografis secara lebih efisien. Yang ketiga yaitu bahasa query, lebih ditingkatkan untuk menangani tipe geografis, misalnya yaitu titik dan area. Yang keempat, layanan pengindeksan. Layanan indeks data DBMS unidimensional standar yang telah diperluas untuk mendukung multidimensi, yaitu X, Y, Z koordinat, tipe data geografis. Yang kelima, manajemen penyimpanan, yaitu volume besar catatan geografis dengan ukuran berbeda atau terutama hubungan geometris dan topologi. Yang keenam yaitu layanan transaksi, dirancang untuk mentransaksi pendek atau subdetik dan diperluas untuk transaksi panjang yang umumnya dipakai di aplikasi geografis. Selanjutnya yaitu ekstensi database manajemen sistem.
ekstensi DBMS, sejumlah vendor DBMS komersial utama telah merilis ekstensi basis data spasial ke produk ORDBMS standar mereka. IBM menawarkan dua solusi, DB2 Spatial Extender dan Informix Spatial. Microsoft telah merilis kemampuan spasial di inti SQL Server dan Oracle memiliki kemampuan spasial dalam inti Oracle DBMS dan OSIS spasial yang menambahkan fitur yang lebih canggih. DBMS PostgreSQL Open Source juga telah diperluas dengan tipe dan fungsi spasial atau PostGIS. ORDBMS menyediakan dukungan inti untuk tipe dan fungsi data geografis. Selanjutnya yaitu 7. Menyimpan data dalam tabel. Tingkat terendah interaksi pengguna dengan basis data geografis biasanya adalah kelas objek atau kadang-kadang juga disebut lapisan atau kelas fitur, yang merupakan kumpulan data yang terorganisir pada tema tertentu, misalnya yaitu semua pipa dalam jaringan air, semua poligon tanah di daerah aliran sungai, atau semua nilai elevasi di permukaan medan. Kelas objek disimpan dalam tabel database standar. Tabel adalah array dua dimensi dari baris dan kolom. Setiap kelas objek disimpan sebagai tabel database tunggal dalam DBMS. Baris tabel berisi objek, contoh kelas objek, misalnya data untuk pipa tunggal. Dan kolom berisi properti objek atau atribut seperti yang sering disebut. Data yang disimpan pada baris individu, persimpangan kolom biasanya disebut sebagai nilai. Selanjutnya, dalam deskripsi terobosan model relasional yang mendasari sebagian besar database dunia, pada tahun 1970, Setcode dari IBM mendefinisikan serangkaian aturan untuk desain struktur tabel database yang efisien dan efektif. Inti dari ide code adalah bahwa database relasional terbaik terdiri dari tabel sederhana dan stabil yang mengikuti 5 prinsip, yaitu 1. Hanya ada satu nilai di setiap sel di persimpangan baris dan kolom. 2. Semua nilai dalam kolom adalah tentang subjek yang sama. 3. Setiap baris unik. 4. Tidak ada arti penting untuk urutan kolom. 5. Tidak ada arti penting pada urutan baris. Selanjutnya, 8 yaitu SQL. SQL adalah bahasa query database standar yang diadopsi oleh hampir semua database mainstream adalah SQL Structure atau Standard Query Language Standar ISO IEC 975. Ada banyak buku latar belakang yang bagus dan manual implementasi sistem tentang SQL, sehingga hanya detail singkat yang akan disajikan di sini. SQL dapat digunakan secara langsung melalui antarmuka baris perintah interaktif. Mungkin dikompilasi dalam bahasa pemrograman tujuan umum, misalnya yaitu C ++C pagar, Java atau Visual Basic, atau mungkin tertanam dalam antarmuka pengguna grafis atau GUI. SQL adalah bahasa pemrograman berbasis set, bukan prosedural atau misalnya Visual Basic, atau berorientasi objek atau misalnya yaitu Java atau C pagar, yang dirancang untuk mengambil set atau kombinasi baris dan kolom dari tabel. Selanjutnya, ada 3 jenis kunci pernyataan SQL. 1. DDL atau Data Definition Language. 2. DML, Data Manipulation Language, dan 3. DCL, Data Control Language. Revisi utama SQL pada tahun 2004 mendefinisikan tipe dan fungsi spasial sebagai bagian dari ekstensi multimedia yang disebut SQL atau MM. Revisi lebih lanjut pada tahun 2011 menambahkan query basis data temporal. Selanjutnya yaitu 9. Jenis dan fungsi basis data geografis. Jenis dan fungsi basis data geografis, beberapa upaya telah dilakukan untuk mendefinisikan superset FTP data geografis yang dapat mewakili dan memproses data geografis dalam database, berfokus pada aspek praktis dari masalahnya dan akan didasarkan pada standar SO, yaitu Organisasi Internasional untuk Standar, dan Open Geospatial Consortium atau OGC diterima secara luas. Komunitas sistem GI yang bekerja di bawah naungan ISO dan OCG telah mendefinisikan tipe dan fungsi geografis inti yang akan digunakan dalam DBMS dan diakses menggunakan bahasa query SQL. Baiklah, sekian hasil
presentasi saya. Apabila ada salah dan kurangnya, mohon dimaklumi. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.